artinya di luar negeri tersebut. Pertama, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian. Kemudian ada pencatatan pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar negeri. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA. Kemudian ada pencatatan pengesahan anak WNI di luar negeri. Itu ada di Permendagri 108 2019. Next. Nah, tata cara pelayanan pencatatan sipil bagi WNI di luar wilayah NKRI. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, WNI di luar negeri yang mengalami peristiwa penting antara lain tentang perkawinan ini, maka negara setempat melayani, kemudian dicatatkan di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan RI. Namun ada dua pilihan. Ada kalanya negara setempat tidak melayani, maka pencatatan di perwakilan RI setempat, kemudian perwakilan RI mencatat pada register akta capil. Kemudian perwakilan RI menerbitkan kutipan akta capil. Kemudian ketika jika kembali ke Indonesia, maka dilaporkan ke Disduk Capil tempat domisili hasil yang sudah diterbitkan oleh perwakilan RI itu tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ketentuan pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah NKRI ini pada Undang-Undang 23 2006, nah sudah ada sudah ada dengan sangat jelas pada pasal 38 belum naik ke situ. Kembali ke sana. Sebentar. Sebelum. Nah, ini pasal 37 maksud kami. Nah, perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan. Perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan RI. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan pada perwakilan RI setempat. Perwakilan RI mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Nah, kemudian pencatatan perkawinan dimaksud dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. Bapak Ibu, kami beritahukan di sini bahwa Dukcapil dalam hal ini tidak terkecuali di luar negeri, petugas pencatatan sipil hanya mencatatkan saja. Jadi perkawinan yang sudah terjadi di pemuka agama kemudian dilaporkan dan dicatat, nanti bagi yang non muslim tentu diberikan akta perkawinannya. Nah, tapi tadi kami dengar KUA tidak ada di sini, mungkin yang mencatatkan itu pemuka agama Islam yang ada di sana yang ditunjuk sebagai yang bisa menikahkan yang Islam. Nah, kalau tidak ada, nanti kan ada Pak Saadi. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya yang Muslim sudah ada dinikahkan secara resmi seperti itu, kalau di Indonesia di KUA, kemudian nanti melapor kepada perwakilan untuk kemudian dilakukan perubahan elemen datanya dari yang tadinya belum kawin tentu menjadi kawin dan dicatat seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang non Muslim ketika sudah menikah di pemuka agama, nah dilaporkan, kemudian dicatat, nah kemudian nanti kita keluarkan akta perkawinannya. Nah seperti itu kan ada sudah skemanya tadi, nah seperti itu. Kemudian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah NKRI ini kalau berdasarkan pasal 38 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentu searah dan sejalur dengan apa yang sudah dipaparkan di undang-undang tadi. Nah, ini agak teknis lagi. Yang pertama, perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan kepada perwakilan setelah dicatatkan. Nah, setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan. Nah, apa persyaratannya? Pertama, kutipan akta perkawinan dari negara setempat. Nah, kalau negara setempat mencatatkan seperti apa yang kami sampaikan tadi, kemudian persyaratannya juga ada dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
Nah, itu persyaratannya. Kemudian dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada perwakilan dengan memenuhi persyaratan. Pertama, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada dokumen perjalanan RI suami istri. Kemudian yang ketiga, perkawinan WNI di luar wilayah NKRI dimaksud wajib dilaporkan ke Disduk Capil atau UPT Dukcapil Kabupaten Kota tempat penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan RI. Ini jika dia kembali ke Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian kutipan akta perkawinannya. Nah, seperti itu. Lanjut. Lanjut saja. Nah, perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah NKRI yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada perwakilan RI dengan persyaratan kutipan akta perkawinan, bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat, dokumen perjalanan RI, dan dokumen perjalanan, serta surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka dilaksanakan pada perwakilan dengan persyaratan surat keterangan terjadinya perkawinan, pas foto berwarna suami dan istri, dokumen perjalanan, dan surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. Mungkin itu yang menjadi tertib dokumen administrasi kependudukan ya Bapak Ibu. Namun kalau tidak ada persyaratan itu, nah makanya terjadi persoalan-persoalan. Jadi intinya tertib administrasi itu kalau dari awal kita udah tertib maka akan sangat mudah ya. Tapi kalau misalnya segalanya tidak tertib, tidak ada ya itu yang akan menjadi kendala. Lanjut saja. Nah, ini model kutipan akta perkawinan model lama dan baru. Nah, output dari pencatatan perkawinan yang dilakukan adalah akta perkawinan. Nah, akta perkawinan tersebut merupakan salah satu jenis dari 23 dokumen kependudukan. Ya, ini yang lama, yang sebelah kiri yang ada apa namanya nih kertas dengan apa kertas security kayak gini. Namun yang baru adalah cukup dengan kertas putih HVS ukuran A4 80 mg. Nah, seperti yang di kanan Bapak Ibu. Nah, terus tidak ditempelkan foto di sana dan sudah tanda tangan elektronik, ada barcode-nya. Dengan demikian kalau ini bisa dikirim kepada penduduk itu PDF dan dia bisa mencetak sendiri. Nah, itu sudah asli dan tidak perlu lagi legalisir. Nah, ini adalah semangat mempermudah pelayanan kepada penduduk kepada pemohon. Lanjut saja. Nah, ini yang model baru, yang tadi yang model lama, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, mungkin masalah perkawinan itu dulu yang dapat kami sampaikan untuk kemudian nanti kalau ada diskusi kita coba berdiskusi karena 15 menit waktu yang diberikan kepada kami. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Sebagai informasi saja Bu, bahwasanya terkait dengan 4 peristiwa penting tadi, kawin, kemudian lahir, cerai, dan mati, sebagaimana telah dilakukan antara MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan 5 kementerian lembaga termasuk dalam halnya Kementerian Dalam Negeri terkait dengan integrasi data Bu, bahwasanya sekarang pencetakan dokumen peristiwa penting tersebut yang dilakukan di dalam negeri itu dilakukan melalui portal Peduli WNI. Ya. Nah, itu yang mungkin nanti kami nilai butuh sepertinya series ya lanjutan terkait dengan kebutuhan pencetakan 4 peristiwa penting tersebut. Tapi jelas ingin kami tekankan bahwasanya peristiwa penting tersebut yang dilakukan di luar negeri hasil kerjasama MOU Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama telah adanya portal Peduli WNI sebagai bentuk integrasi data. Artinya WNI yang di luar negeri yang telah melakukan pelaporan atas perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian itu automatically datanya dikeluarkan oleh sistem Siak Kemdagri melalui portal Peduli WNI.
Itu Bu, mungkin tambahan informasi yang ingin kami sampaikan. Sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk berikutnya kami mohon, kami lihat Pak Dr. Anwar Saadi telah hadir bersama kita. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Pada Pak Anwar kami persilahkan untuk memberikan paparan terkait dengan dinamika